Jadi kamu tahu pratyaya sekarang ya. Jadi kondisi ini penting. Makanya ke wihara, bikin offering, segala macam itu kondisi. Bukan karmanya sendiri nggak bisa ganti. Tapi yang dikondikan kondisinya ini sehingga dengan orang harus tulus kan ya. Dengan orang itu tulus, ini memungkinkan karma yang baik tumbuh. Itu saja keterangannya. Bukan mengganti karmanya. Makanya saya ikut sini. Ya kan, Su? Kita nggak bisa, misalnya yang Su cerita misalnya, bilang aja bunuh diri gitu ya. It's hard, right? Untuk di sana. Tapi yang alami di sana dan keluarga yang mengalami ini bedakan karmanya. Keluarga itu punya karma mengalami di mana salah satu saudaranya mengalami musibah seperti itu. Nih ya, ini nggak bisa dihilangkan. Dia ngalami gini. Tapi mengenai sedihnya seberapa atau yang seberapa itu pertamanya juga tergantung dari keterangan atau cara pandang. Tapi ini bisa tuh di create kondisi dengan sembahyang, dengan apa, sehingga itu nanti bisa lebih menerima. Bisanya, kalau yang orangnya itu, ya bisa kita pakai, makanya seperti yang kita kerjakan kalau malam, apa, parinama, apa, istilahnya melimpahkan ya, apa, tapi sebagai dedikasi, ini exactly for that. Exactly for that. Jadi kalau bagaimana caranya menolong makhluk-makhluk di alam rendah, dedikasi seperti itu. We make so much karma, kamu bilang saya tidak butuh, tapi ini butuh untuk, karena ada ini loh, ada keterangannya bahwa tidak cuman sebabnya, tapi kondisinya ini juga perlu. Ini ada sebabnya, kalau kondisinya nggak mendukung ini nggak tumbuh. Tapi kalau kondisinya hanya ini, yang tumbuh ini mau tumbuh, oh bukan ini, yang pas hanya karma yang nice. What do you think? Pas banget. Ini kalau nggak dikeatasin, mau gimana pun nggak akan ada suara. Another kondisi, Om. Nah, betul. Tadi kepikirannya gini, Om. Kalau gitu ya, Om, sebenarnya kita nggak tahu kapan karma buruk itu berbuah ya, Om ya. Absolutely, you don't know. So, kita bikin kondisi ini masuk akal, selalu harus yang penuh dengan kebajikan. Karena we don't know kapan lotre itu yang bentuknya karma buruk itu muncul gitu, Om. Bukan lotre, kondisinya pas. Ini kan kayak pesawat on the taxi lane kan, di airport kan. Kalau kondisi, ya giliran pesawat 124 lalu, depannya ada ini, ya sudah ini minggir dulu, next. Ini minggir dulu, next gitu kan. Jadi ini lucu banget ya Om, kayak jadinya kita bisa, maksudnya bener-bener kayak anicca, ketidakpastian itu adalah sebuah apa ya, maksudnya hal yang bukan yang maksudnya yang dulunya saya pikir, wah anicca ketidakpastian kayaknya kan jelek banget gitu Om. Ya, awalnya mikir seperti itu ya Om, tapi kayak karena adanya ketidakpastian inilah Bisa muncul diganti. semua jenis kesempatan gitu loh. Absolutely, absolutely. Good news, always good news gitu Om. Nah jadi masuk akal. Kenapa Om selalu bilang gitu kan, selalu memberi manfaat kepada yang lain, kalau nggak bisa jangan menyakiti gitu. Serve others. Serve others gitu, karena base-nya ini memang we don't know gitu loh kapan gilirannya sampai gitu. Tapi kita akan berupaya untuk tidak memberikan hal-hal yang seperti itu, mendukung atau kita yang tidak kondusif. kasih panggung gitu loh Om. Tidak yang kondusif. Ya. Jadi if there's a performer lagi menunggu, lagi mau manggung, tapi kita tidak kasih panggungnya, Exactly. dia tidak bisa perform. Betul, betul. Wow. Betul, betul.
betul sekali. Betul sekali. Misalnya ya, performance kamu gimnas gitu. Kamu pakai gimnastik. Misalnya karma jelek itu gimnastik gitu. Ya. Tapi panggung penyanyi. Penyanyi ini karma baik gitu. Udahlah, bodoh-bodohan lah. Bangun panggung penyanyi aja. You cannot perform gymnastic, right? On that panggung. You cannot do that. Ya bisa lah kadang-kadang, you can do that. Makanya seperti itu. Karena mundur dia, next. Makanya the point di sini, makanya diajarkan, makanya karma jadi landasan. Right, exactly for this. Kalau kamu bikin panggungnya hanya tertentu untuk karma-karma yang kusala yang matang, aku salahnya kansnya itu sedikit, lama-lama sedikit. Nah, jadi Buddha tadi yang kemarin kita ngomongin, yang terakhir apa? Perfect compassion. Makanya saya ngomong, lah kalau siapa yang ngomong kemarin? Kalau gitu kondisinya gitu, nggak mungkin kondisi itu muncul untuk Buddha. Right? Nggak mungkin kondisi itu kondusif. Karmanya ada nggak misalnya? Pasti ada. Sisanya banyak. Semuanya tinggal expiry date kan. Makanya yang dikerjakan yang bisa ini loh. Makanya saya pengen nerangkan karma ini urusan ini. This kind of detail. So it become clear. Karena ini landasannya. So nangkep ya. Jadi yang dikatakan Alina itu. Jadi tekniknya itu kita bikin kondisinya so. Makanya seperti so bikin apa Lamking, apa alam bana semua itu hanya kondisi so. Ya betul, ada karma baiknya, tapi karma baik ukurannya di mana? Apa tidak menolong orang, tidak apa. Untuk kita, artinya kita itu membuat kondisi kita dengan berbuat kebajikan ini ada hanya karma-karma yang sesuai dengan itu kan tentunya, ya, sesuai dengan harapanmu. Yes, Arina. Dan masuk akal Om, mengapa kita perlu untuk selalu awas dan punya waskita. Karena kalau kita meleng sedikit, there it is gitu datang. Nggak ada tidak sengaja loh. There is no such thing. Semuanya sengaja kamu. Makanya tadi Ayo datang. Oh kalau gitu lalu Ayo bilang kita harus selalu awas. Yes, exactly. Seperti kasus Power Bank gitu. Dia nggak sengaja kan, tapi nggak awas gitu. Maka jalan nabrak itu kan, ya. So awas, perhatian, eling, waspoto, wicaksono, it's all that. Dan Om, kalaupun seandainya kita tidak awas dan kebentur gitu atau kena nih karma buruknya, pun ya oke gitu Om. Of course. Dan maksudnya dan yang Om juga dulu sempat bilang kayak, ups gitu kayak, I did it wrong gitu misalnya. Ya sudah gitu Om. Dan maksudnya apa ya, untuk bounce back-nya itu lebih cepat because we have kebajikan gitu Om. Daya berkah kebajikan tersebut gitu. Makanya balik lagi ke sana, make sense kumpulin currency-nya gitu Om. Betul. Dan jadi maksudnya ketika kita menerima akibat dari karma buruk kita pun we don't feel guilty atau misalnya terlalu lama karena kindness ini yang akan menyelamatkan kita gitu Om. Betul. I was looking, I'm sorry bukannya saya nggak merhatikan kali. I was looking but I didn't put it in, saya nggak masukin di sini. Maka ada yang namanya penangkal. Bagaimana menangkal karma? Right. Ini yang dikatakan Pak Caturbala, 4 power, you do it. Jadi tadi dikatakan karma kejadiannya harus ada 4 untuk lengkap kan. Kamu harus punya motivasi, kamu harus jalankan, kamu harus akhiri, kemudian kamu tetap jalankan terus berulang-ulang, then it's perfect karma.
you baik atau jelek, ini seperti ini gitu. Nah ini ada penangkalnya nih. Kalau oops moment, then you do. Pertama, apa yang kamu andalkan sebetulnya? Base-nya harus kuat dulu. Yes, I understand this. Pada dasarnya, pertamanya kamu harus tahu, ini bukan merasa salah. Saya ulangi ya, ini bukan dosa. Meskipun diterjemahkan banyak menggunakan kata dosa. I feel absolute, itu makanya yang saya terangkan. Karena terlalu banyak yang menerjemahkan itu saudara-saudara kita Kristiani. Makanya menggunakan kata dosa itu melanggar aturan seorang atau orang gini. Ini nggak ada. Jadi nggak pernah Buddha Dharma itu ngomongin dosa. Right? Karena dosa itu hanya kalau kita melanggar aturan dari Tuhan atau aturan dari siapa gitu, itu dosa. This is not. Nah, yang disebut penyesalan ini saya kasih contoh ya. Misalnya gini, kita ada orang berempat misalnya Leo, Ayau, Liang sama Tiarto pergi makan ikan panggang di sini misalnya gitu. Nyelundup keluar dari sini, makan ikan panggang di sini. Kamu makan, senang, gini-gini, tahu-tahu Leo, maaf, ini WC-nya di mana ya? Lalu dia cabut ke sana. Terus pulang kelihatan, seger. Gitu kan. Terus belum lama begitu, ayo, saya gini. Ayo lari gitu. Tiarto lihat ini dua gini apa ya? Terus di dalam hatimu, Liang sudah tahu ini, I'm next maybe. Apa gitu, ya gitu, ya next gitu ya. Dan bener, kamu mulai gerakan sedikit pun kamu, udah saya caw dulu. Pumpung belum direbutan sama Tiarto, repot kan. Cuma ada satu gitu WC ya gitu. You do it like that. Cuma Tiarto nih, terus dia bilang, I wish I didn't eat that. I know, sekarang tahu bahwa ini mesti ada kesamaan yang kita makan. Bukan dosa kan? Ini loh yang namanya nyesel. Karena kamu tahu akibatnya. Right? Do you get that? Jadi penyesalan dalam Buddha Dharma ini begini. Karena kamu tahu berbuat sesuatu dan kamu tahu akibatnya. Terus kamu, oke, ya lain kali jangan gini juga. Ya, misalnya, ya banyak lah contohnya. Tapi mosok contoh kok dari tadi makan terus. Enggak tahunya sudah jam 12 tuh. Enggak, tapi I like to finish this. It's not long. Bear with me, right? Bear with me. Karena satu persatu, saya pengen sekali kalian jadi jago karma. Ini so important for you to understand that. Nah, kita ngomong penangkal nih. Penangkalnya satu, kamu ngerti dulu, kamu bahwa, situasinya seperti ini. The base is strong, right? Terus kamu bilang, I wish I didn't do that. Seandainya saya tidak makan itu. Mulai ada rasa penyesalan gitu. Karena tahu kamu sekarang, right? Karena kamu tahu hasilnya seperti apa. Ini bukan merasa salah, bukan melanggar aturan, bukan apa, tapi kamu tahu persis. Ini nanti ada rasa. Beda kan ya dengan dosa karena melanggar aturan atau apa. Ini bukan. Kamu tahu persis. Nah, jadi pertamanya, the base is strong karena kamu tahu and all that. Yang kedua, kamu nyesel. Penyesalan semacam ini. Ini penting sekali. Begini gitu. Right? Terus ketiga, ini kamu harus berbuat sesuatu nih. Gimana ya saya gitu. Terus entah kamu kebetulan bawa norit atau apa, you have to do something. Ya cari ketemu like this untuk menangkal that situation gitu.
Terus yang keempat, yang menutup segalanya ini, kamu harus bilang, oke, lain kali harus nurut suhu. Udah makan di wihara aja, jangan keluar gitu. Saya nggak akan ngulangi ini. Gitu, ya, ya. Gitu loh. Ya, 4 hal ini. Satu, you have to be strong base of knowledge. Kamu tahu bahwa ini kedua. Dan kedua yang paling penting ini penyesalan. Ini kamu, terus yang ketiga, ini kamu harus berbuat sesuatu. Misalnya ini kamu urusannya dengan tabrakan gitu ya. Bang, tabrakan. Pertama kamu tahu bahwa, oh ini memang tadi saya juga nggak ngerti. Ya, cara menyelesaikan tabrakan ini kamu nggak ngerti. Dulu makanya dari arah sana saya nggak lihat, makanya tabrakan. Keluar, ya I'm sorry, I didn't see that. Yang ketiga, wah maaf lupa. Ini uang santunan untuk gini. Kamu bayar sesuatu, you do something in return. And then kamu bilang, okay, I won't do it again like that. Lain kali saya akan betul-betul lihat yang benar. 4, like this. Lucunya, ini sama dengan di agama Katolik. Kamu ngaku dosa ya, istilahnya. Ngaku dosa. But this is for power like this. Jadi kalau kamu sudah tahu misalnya kamu berbuat sesuatu yang nantinya bisa gini, kamu nggak bisa bilang, ups, ya udah tinggal tunggu. No, you can do something dengan 4 ini. For power. Saya nggak tahu ya kenapa kok saya nggak ikutkan di sini. Turn out, saya nggak punya waktu aja di sini, makanya saya terangkan ini. But you got it ya. Ada yang namanya 4 catur bala, 4 kekuatan untuk 4 kekuatan penangkal sebetulnya. To go like that. Please remember that, right? Jadi you have to know, dan kamu harus nyesel, terus kamu bilang, okay, ada repatriasi. Kamu, you do something. Entah kalau tabrakan ya kamu bayar, ongkosnya gini, terus yang keempat, you promise you don't do it again. Gini. Cuma ya jangan takabur. Saya misalnya, Diarto bos, ya sudah, saya nggak akan pergi ke rumah makan ikan atau apa yang dekat sini aja. Ikan gitu kan, panggil lagi. Boleh kamu tambahi untuk 3 hari. Jangan pernah kalau kamu ngambil sesuatu, misalnya yang berat, lalu kamu, untuk seumur hidup gini, kamu ngerti kamu akan ngangkat lagi nih. Misalnya kamu bohong, ya, kamu ngerti, you have to do that, you can do it. Kamu bilang, saya enggak akan. Itu 1, 2, 3, 4. Begitu keempatnya kamu harus janji nih, ya. Ini penting, sama pentingnya dari penyesalan, tapi juga you not gonna repeat it again. Ya, penyesalan dan you not gonna repeat it again. Yang the 4th one. Nah, kamu boleh bilang untuk the next 15 minutes, misalnya, atau 15 menit, atau apa. Tapi kamu committed gitu loh, right? Ini makanya pegang gini. Nah, dengan demikian, ini you are selalu vigilant, selalu bisa, karena ada penangkalnya gitu loh. Ada diajarin juga untuk menangkap. Did you get that, right? Yeah. Om boleh make sure satu hal nggak Om? Untuk hal-hal makanan mungkin ini semua terasa mudah. Jadi ini ya Om, 4 power ini satu paket ya Om. Jadi nggak boleh nego, nggak bikin satu gitu. Pokoknya gini, seperti halnya tadi, keterangannya, kalau 4 itu hadir, your karma become so strong. Right? Penangkalnya begitu juga. Kalau 4 hadir, you become strong. Tapi seberapa banyak kamu nangkalnya, artinya ya udah nggak apa-apa, karmanya diantrikan aja gitu. Tapi mungkin ke belakang sedikit gitu kan. All that. But if you want to paralyze that, you can. Dengan begini 4 ini, katakan ini diinggirkan gitu. Ini saya ngomong pakai makanan itu paling gampang benar. Tapi sebetulnya in my mind, ini di mana kita melukai perasaan seseorang. Mungkin kamu merasa tidak
sengaja, tapi karena kamu marah atau kamu jengkel, ini loh, jangan merasa hopeless. Ya, kamu karena kamu jengkel, kamu lagi down, kamu mengucapkan sesuatu yang menyakitkan. Ya, terutama misalnya ke ayah, ke ibu atau ke anak bahkan. And then you don't have to apologize to your kids atau apa tapi you go in there, no, that was not right. You know, meskipun sebagai seorang ibu atau seorang ayah, sebetulnya nggak pantas saya ngomong begitu. Misalnya, goblok kamu gitu-gitu, itu not good. Right? Tapi kamu ngomong begitu karena kamu you don't love him, but you cannot control yourself. You know, dan waktu itu samutana, your mind pada waktu itu not happy juga. Kalau not happy juga, siapa yang melintas depanmu kena semprot ya, mesti. Right? Enggak soal. Kucingmu, pelayanmu, anakmu, suamimu, istrimu, mesti kena semprot. So, you go in and just, that was not good. I know that, you said. Dan I regret it. Betul-betul, you do that. Ini saya tadi cuma hanya kasih contoh yang gampang, tapi hal-hal semacam ini, di mana kamu betul-betul touch your heart, do this, do 4 ini, you know, masuk kamar, then you do it by yourself, right? Jadi enggak kehilangan muka kan ya, tapi sudah marah-marah, kelihatannya paling jagoan sekarang di kamar, sorry gitu. But that's fine, it's fine. Terus kamu nyesel, okay, I'll do something about this. You know, Anda jangan keluar, yuk beli es krim gitu kan, kentara sekali kan. Tapi but you will do ini suapan kan, ya. But you do something, and then you say, I won't do that again. Maybe this month. Oh, 3 jam atau 4 jam. Itu kalau kamu orang yang ngerti. Kalau kamu nggak ngerti, karena kamu punya perasaan misalnya. Kamu punya kebiasaan. Nah, apapun dan kamu ngerti kamu punya kebiasaan nyakitin orang. Misalnya ngomong tajam yang menyakitkan. Dan you do others. Right? How do you do this? Can you do this? Yes. Misalnya, pertamanya, kamu tahu dulu. This thing is really hurting a lot of people. Tapi terlalu banyak nih. Terlalu banyak orangnya. Dan kamu nyesel. Kedua. Terus saya lompati ketiganya ya. Keempatnya kamu bilang, I will not do it again. Mulai semacam itu. Sebab kamu ngerti persis gini. Ketiganya bayarnya kembali gimana? Maka oleh Buddha diberi mantra. Misalnya mantra yang paling dikatakan yang paling cocok itu Vajrasattva mantra. 100 syllable mantra. Mungkin nanti kalau kita feel like that hari Kamis, kalau we break down, I propose, paling tidak kita seperti purifikasi seperti ini, 4 hal ini. Jadi masing-masing saja kamu gitu. Nanti kita lafalkan mantra Vajrasattva bersama-sama. Atau jadi dengan demikian kita juga bisa menghilangkan banyak hal-hal yang kita lakukan. Sebab dalam hidup ini we hurt too many people. You know, nggak sengaja, tapi nggak awas. Ya, what do you think? Yeah. So, Om, oh yes. izin. Ini nggak lama Om, cuma 3 pertanyaan. Yeah. Enggak lah. Om, tadi kan kita ada ngomongin tentang sebab dan kondisi. Berarti untuk tidak
terjadi karma tersebut, kadang-kadang kita hanya bisa menciptakan kondisi. Menciptakan kondisi dalam arti seperti berbuat kebajikan dan sebagainya. Tapi kondisi ini kan pada akhirnya akan menjadi sebab Of course. untuk yang akan datang. course. Berarti sebab mengkondisikan kondisi menciptakan sebab. Seperti itu kan berputar terus. Itu benar ya Om ya? Iya, makanya juga ini gini, saya klarifikasi ya, jadi kita yang diomongkan sama. Yang saya terangkan mengenai yang sebab dan kondisi ini ada, mungkin lebih tepatnya begini saya terangkan. Untuk karma bisa matang, ya, atau bisa terbentuk, ini ada yang namanya sebab substansial. Sebab yang jadi itu. Ini terbuat dari apa? Plastik, right? Plastiknya itu jadi ini kan. Tapi ada yang namanya kondisi pendukung. Atau boleh dikatakan ini sebab substansialnya, ini supporting kondisi yang menyupport ini jadi. Right? Makanya untuk ini jadi nggak mungkin hanya ada substansinya kan, ada kondisinya kan. Tapi kalau ada kondisinya nggak ada ininya juga nggak mungkin. Apakah kita ngomongkan yang ini atau kamu ngomongkan tentang penangkalan ini? Yang mana? Itu one way. Penangkalan. Oh, penangkalan yang 4 tadi. Sebab kondisi yang awal itu. Nah, ini makanya saya terangkan. Asal kamu one way jelas, mungkin saya terangkannya gini. Jadi mikirnya gini one way. Yang persis nanti yang jadi ini itu plastik. Harus ada plastiknya. Jadi untuk karma nanti bisa matang sekali, kamu harus punya bijinya yang sudah kamu tanam. Misalnya kamu marahin orang ya, itu menanamkan biji dalam kamu. Untuk nanti kamu akan marah atau dimarahi. Tapi biji kemarahan ada di tempat kamu. Tapi kalau kamu tidak punya kondisi yang mendukung, karena kemarahanmu itu nggak akan muncul. Nunggu sampai one way, lagi down, lagi gini yang kondisi ini, dia nerombol nih. My turn, kamu marah. Kalau kondisinya kamu mendukung untuk kemarahan ini muncul. Nah, dengan munculnya ini jadi sebab. Paling belakang itu menerangkan itu one way. Nanti please you have a look. Just one more page at the back of that. Ini menyambung yang ini lagi Om. Berarti itu nanti ini akan mematahkan bahwasan karma ini mungkin ada pemahaman sebelumnya. Karma itu terjadi di 3 momen waktu ya. Jadi dia bisa berbuah di saat ini, berikutnya, dan kehidupan yang berikutnya. Betul. Kemudian ada pengertian satu itu yang karma yang tidak menimbulkan akibat sama sekali, dia gugur gitu. Ahosi gitu. Ahosi karma itu pengertiannya di mana apakah dia sama seperti dengan awisesa karma. Itu yang kedua. Belum tentu gitu maksudnya hasilnya seperti apa gitu. Ahosi itu sama dengan awisesa karma. I don't know, Ahosi, never heard of it. Ya, mungkin juga sama, cuman I don't know. Mungkin itu bahasa Pali kali ya. Ya betul. Ya, saya nggak tahu. Nah, ini ada beberapa bedanya. Maaf ya bilang ini. Misalnya di tradisi yang lain dikatakan ada di berbarengan dengan karma dikatakan ada niyama, right? Ada bermacam niyama seperti iklim segala apa. Dalam pengertian ini, dalam pengertian yang Mahayana, maaf mengatakan lain, nggak ada semacam itu. Karena nggak ada hukum itu nggak ada. Yang disebut hukum karma nggak ada. Karena semuanya itu sebenarnya empty. Makanya nanti the most powerful yang ditekan oleh Sri Atisha, ini kamu ngerti karma bersamaan dengan sunyata. Ini yang namanya Maha Madhyamika. Will do it. Tapi kalau karma kamu menganggap exist on its own side, ada aturannya, ada hukum seperti itu. Nah ini nggak ada sebetulnya. Yang ada apa? Pratitya Samuppada. Karma itu tidak lepas dari itu. Ini ada, itu ada. Ini ada. Jadi kalau dibilang niyama, itu hanya statistik. Right? Biasanya seperti ini gitu. Tapi nggak ada hukumnya.
Ini sambung yang ketiga lagi Om. Ya, Ini kayaknya belum sampai ke prinsip umum karma ya. Ada yang mengatakan satu konsep bahwa karma itu hanya meninggalkan potensi gitu. Dia tidak akan menghasilkan wipaka, apa istilahnya akibat lah ya. Akibat kalau tidak ada kondisi-kondisi yang mendukung. nah, itu ya betul. Jadi jelasnya di sini menggunakan kata yang slightly different. Itu disebut bija atau biji dan vasana atau kecenderungan. Ini di belakang ada sedikit. Ya. Ini yang terakhir Om. Itu karma pelempar itu bisa nggak terminologi disamakan arti dengan patik sandi Om? Saya nggak tahu lagi. Kalau urusan kata, maaf, benar-benar, I don't know. Pati sandi apa arti? Itu antara diistilahkan patik sandi winyana, kesadaran penyambung gitu. Kelahiran kembali. Jadi orang mau melahirkan ke alam apa, kesadaran cita ini yang terbawa. Bukan. Itu antara bawah, right? Istilahnya. Jadi keberadaan di antara satu dan yang lain. Maybe that's what you're talking about. Lah kalau antara bawah itu banyak loh. Antara kamu tidur dan bangun. Antara kamu hidup dan mati gitu. Yang paling hebat ngomongin baru total nanti. One day we talk about that. Mungkin kalau pada saat ini saya nggak ngerti. Ya Om cukup. Terima kasih Om. Ya, Terima ya. kasih. Terima kasih. So, okay. Oke. Kenapa? Jana. Oh, jana ke karma? Ya, ginilah, saya minta izin kalau bisa ditoleransi saja, dimengerti. Saya mencoba menulis apa ada yang di sini, nggak usah khawatir. Ini bukan urusan yang mana yang benar gini. Dari segini kalau diurut ini masuk akal, yang di sana masuk akal juga. It's okay. Oh gitu. Oke, good. Tuh, one way. Terima kasih, Su. Dia kelihatannya tercerahkan ini langsung. Terima kasih, Su. Nah, saya sengaja tidak mempelajari lain-lain itu juga. Karena ini ada bodhisattva vow juga ya. Tapi bukan itu. Saya merasa ya bisa sebetulnya terus selalu komparatif gitulah. Ini yang ini. Lalu saya tanya gunanya apa? Hanya pengetahuan kan apa? Makanya saya pegang yang Sri Atisha yang mengatakan semua ajaran Buddha tidak ada kontradiksinya. Semuanya mengarah ke satu. Akhir-akhirnya ke sana kok. So it's okay gitu. Bukan benar-benaran. Pokoknya prinsip dalam Buddha Dharma itu tidak pernah berebut kebenaran. Sebab nantinya semuanya ini bisa aja, kecuali kita mengatakan kenyataan terakhir, yaitu ultimate condition yang ada. Then you cannot argue, karena itu boleh dikata absolut, cuma bukan absolut, tapi artinya ultimate gitu. Ya, thank you. Oke. Nah, yang berikutnya juga, jadi ya Wan Hui, misalnya saya tadi milih nerangkan begini ini supaya kita bisa ngerti in konteks gitu, mengapa karma dijadikan dasar kehidupan, bukan sebagai pengetahuan, tapi bukan sebagai pengetahuan saja, tapi hubungannya apa dengan hidupmu gitu. Adanya keterangan semacam itu, misalnya tadi saya terangkan mengenai sebab dan kondisi, ya hetu dan pratyaya ini, artinya substantial cause-nya apa, gini. Jadi misalnya kalau suhu itu didatangi umat, lalu ngomong, ini bagaimana suhu gini-gini. But kalau sesuatu yang sudah terjadi, you cannot do anything. Dan kita nggak bisa bikin karma untuk orang lain. Yang bisa hanya kita yang bikin karma. Nah kita bikin karma apa? Kondisinya nih yang kita ciptakan.
This you can. Itu saja sih my point. Makanya saya pikir ada pentingnya mempelajari in the package like this. Lah dari segi ini One Way, ini karena tujuannya nanti yang dituju itu samalah apa ya, melihat yang ada yata buta darsana melalui vipassana dan akhirnya adalah kebudaan itu sendiri. Kebudaan itu artinya ngerti semuanya. Sebetulnya jalannya ke sana nggak begitu penting gitu. Semua tradisinya sendiri-sendiri gitu menjadi ke sana. Tapi misalnya ya urusan niyama gini, mengapa kok tidak diajarkan di sini? Karena kalau kita lihat yang namanya niyama itu tidak bisa eksis seperti itu. You cannot find that, nggak mungkin ada. Yang ada prinsipnya yes, tapi bilang ada hukum, makanya disebut hukum karma, no. Prinsip sebab akibat yes, tapi hukum karma no, karena karma ini namanya kerjaan. Jadi bukan ada hukumnya lalu kita lancar. Ini sangat penting dimengerti gitu. It's not a law of karma, tapi the principle of causality. Ini ada, itu ada, ini ada. Pratitya samuppada. Ya, oke. Cepat ini, prinsip umum karma. Jadi yang pasti karma bersifat pasti. Apa yang ditabur pasti akan berbuah, right? You know that. Terus yang karma berkembang, ini artinya small thing itu kalau dibiarkan di dalam pikiran kita, it can grow big karena menjadi lebih besar. Ini perumpamaannya kalau kita biji pohon beringin itu kecil, tapi tumbuhnya pohon yang besar dalam teks itu yang digunakan. Jadi tidak mengalami tanpa sebab, dan karma tidak hilang waktu telah lama. Jadi tujuan menyadari karma ini adalah untuk menumbuhkan tanggung jawab batin. Ini penting sekali. Jadi kita hidup ini yang berani dan yang tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu punya imbas. Tidak ada Buddha, tidak siapa yang tanggung jawab, kita sendiri. Makanya di sini ada dua yang dikatakan hiri dan apatrapya. Ini bukan malu dan takut, tapi hri ini berarti menetapkan kamu punya standar moral sendiri, right? Terjemahan malu dan takut ini sangat disayangkan karena artinya bukan itu sama sekali. Jadi dengan kita mengerti karma, masing-masing kita punya standar moral, punya kompas moral, kita masing-masing lain-lain. It's okay, it suit you, right? Tapi dengan apatrapya ini kita mulai tahu konsekuensi ini. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, konsekuensinya apa ya untuk orang lain? Bukan takut kan ya? Ini bukan takut kan? Berarti kita mulai peka, kita mulai peduli. Jadi intinya selalu seperti itu, right? And all that. Dengan memahami bahwa segala sesuatu berasal dari cetana, kita akan mengawasi niat. Ini ayat tadi yang kamu katakan kan. Tekniknya yang awas dan ngerti. Right? That's it. Ini saya gambarkan hanya untuk penjelasan saja ya. Jadi dari cetana itu saya tulis sebagai kehendak batin. Ini urutan bersama dengan samutana. Samutana kita tahu tadi yang dua hal, yaitu motivasinya sendiri dan state of mind. Yang ada state of mind, motivasi dan keadaan kondisi batin. Jadi gerak batin yang disengaja melihatkan pengamatan, persepsi, dan dorongan kehendak. Ini kita mengomongkan nama rupa, right? Dalam Pali teks, yang sebut pengamatan ini manasikara dan sebagainya. Kemudian
dikatakan karma adalah niat, hasilnya adalah samskara, pengondisian, kebiasaan atau pola reaksi. Jadi kita ini membentuk samskara ini atau pengondisian itu juga seperti itu. Dari itu menghasilkan karma, perilaku melalui pikiran, ucapan atau tindakan badan. Tapi karena setiap kamu berlaku selalu muncul dengan wedana. Wedana, sensasi rasa, senang, suka dan sebagainya. Ini sensasi rasanya ini loh yang memicu, membentuk samskara baru, kemudian menggerakkan lagi, terus cetana baru. Nanti kalau kamu ada waktu kamu baca dah sendiri. I try to make it sense. Tapi yang luar biasa sebenarnya kalau kamu baca Salistamba Sutra, Sutra Benih Padi, bahasa Tionghoanya apa tuna? Coba kamu cari Erina, bahasa jadi suhu juga bisa tahu. Ini sutra ini yang mengatakan kalau kamu melihat Dharma, kamu melihat Buddha. Ini tentang Pratitya Samuppada. It's beautiful sutra. Dulu kita beberapa kali salis tambah. Tom Yum itu bukan yang di cha itu. Tom Yum lainnya. Ini jawab setengah satu. Ini, oh gitu. Ini sudah setengah satu itu ngomongannya gini. Now the last one, let me explain this. Ya, tadi yang tanya One Way mengenai marah, ya misalnya gini, kerjanya itu benih, wipaka buahnya dan tilasan. Misalnya pernah marah karena ditegur, seorang menegur kamu, kamu marah. Nah, saat itu kamu membentuk di dalammu itu biji, karena kamu marah, kamu menanam biji kemarahan itu di dalam dirimu. Tapi kamu juga menanam vasana gitu. Jadi sekarang, kalau ada situasi, ada kritik sekarang, kecenderunganmu untuk marah ini muncul. Kondisinya nih, vasananya muncul. Biji yang sudah tertanam di kesadaranmu matang. Right? Dan buahnya dari biji itu, karena tubuh matang, buahnya itu matang dan kamu alami. Berarti kamu dimarahi sekarang. Karena kamu dulu marah. Saya ulangi ya. Kamu dulu ditegur, tapi kamu marah. Karena ditegur kan. Saat itu kamu nanam biji nih. Biji kemarahan. Dan juga punya wasana. Yaitu wasana ini disebut tilasan, imprint. Wasana ini loh yang kamu bawa nanti kalau kamu mati. Terus imprint ini. Yang bukan hanya bijinya. Bijinya tidak seberapa biji. Tapi wasana ini, kecenderungan, tilasan-tilasan ini. Makanya nanti dikatakan definisi nirwana, hilangnya kilesa, bijinya, dan tilasan-tilasannya, wasananya, right? Nah, ini kerjanya begini nih. Kamu dimarahin orang, kamu marah one way. Saat itu kamu menanam biji, dan karena marah, kamu punya kecenderungan ini untuk marah. Tetap ada, karena kamu marah ini kan meninggalkan tilasan. Nah, kamu ketemu satu hal lagi, dikritik lagi gitu. Satu saat, bijimu matang. Biji ini jadi kemarahan lagi. Tapi karena sudah ada wasananya ini, kamu marah. Right? Nah, sekarang misalnya kamu terus belajar untuk mengurangi kemarahan. Bijinya ini sudah ada nih. Tapi kamu belajar sabar gitu. Atau seperti Leven yang cerita, don't say anything. Kamu
kamu nggak ngomong apa-apa, nggak bantah, nggak apa, you just let it be. Bijinya nggak matang kan, nggak berbuah kan, ini hilang dan dengan demikian kamu nggak nanam biji lagi. Tapi kalau begitu Leven upset, kamu marah, kamu nanam biji lagi loh. Lain kali kamu akan upset lagi. Ini loh, menghilangkan wasana ini supaya nggak tumbuh, ini namanya santi. Ini santi paramita. Jadi bukan kesabaran, tapi ketahanan untuk tidak membalas. Makanya ini satu yang penting sekali untuk kita cultivate. Jadi semakin kamu mengalami yang tidak enak, kalau kamu merasa begitu marah, kamu react like that, itu kamu nanam lagi. Dan akan terus menerus. Seperti Leven ini bang, biji-biji kemarahanmu kamu pangkas. Makanya nanti lain kali kamu ketawa, bahkan kamu nggak nangkap kalau dia itu marahin kamu, kecuali kelihatan kan. Wow, katanya kasar, kelihatan. Tapi kamu kok lucu tuh orang ini. Wong saya bercanda kok malah marah-marah gimana gitu. Ya, karena sekarang Leven bijimu meskipun ada wasanamu, ini kamu nggak tanam biji marah lagi gitu loh. Ini yang namanya santi paramita. Ini paramita kedua. Nah. It's okay tuh. Sorry. Ya, ini tanda bahwa sudah jam untuk makan siang. Oke, alright. Ya. Siapa yang mau naik? Ayo, sila. Ya. Nah, betul. Kamu define upset coba. Upsetmu bagaimana? Misalnya kan ditegur Om, terus kita upset. Nah, upsetnya bagaimana? Kamu ceritakan. Upsetnya itu misalnya kayak tersinggung misalnya Om. Terus nangis. Terus ya, maksudnya waktu kita tersinggung dan nangis itu bisa nggak Om sebagai akibat juga Om sebenarnya? Jelas sebagai akibat. Tapi kalau kamu marah lagi, iya. Nah itu new round gitu. Ya, tapi kalau nangis itu akibatmu, maka sambil nangis kamu bilang saya tak marah lagi dah. Ya. Ini saya dulu dimarahi, gitu kan? Ya. Gitu Fiona. Akibatnya tetap akan terjadi gitu. Tapi kamu tersinggung, kamu down. Ya. Kamu bilang, oh tapi saya nggak marah lagi dah. Ini loh santi paramita. Yang namanya kesabaran. Bukan kesabaran, ketahanan. Lalu lama-lama seperti Leven ini sekarang tahan banting dia. Makanya saya lebih senang menggunakan kata ketahanan daripada kesabaran. Intinya seperti itu. Jadi kalau kamu mau belajar Buddhis, kalau kamu jadi orang Buddhis harus tahan banting. Apapun yang kamu hadapi, fine. Saya nggak mau tanam benih baru. Tapi kamu tetap alami, kamu tetap upset, kamu tetap, of course, terlambat kan sudah yang ini. Ya kan, Vio? Ya Om, thank you Om. Ya Kaswi. Ya. Tadi pagi itu, kenapa? aku ada satu perasaan kan, entah perasaan apa itu. Tapi kalau saya timbulkan perasaan itu kan, sekarang suruh apa itu marah? Aku nggak bisa timbulkan marah itu lagi. Betul, hebat. Marah itu nggak bisa datang. Biasa kan marah kan kita bisa marah yang gini rasanya kan. Iya. Nah. Tapi kalau ada perasaan itu marah apa itu ya? Nggak tahu aku marah macam mana menimbulkannya marah itu lagi. Tujuannya ini Kaswi. Tujuannya ini. It's true bahwa kamu nggak akan lagi marah. Tapi kamu mesti bawa karma marah dulu kan, dimarahi. Kamu dimarah pun seperti apa? Oke. Malah kamu merasa kasihan kepada yang marahin. Dan kamu ada misalnya, apakah yang saya perbuat ini membuat dia marah ya? Ini yang timbul. Jadi kamu tanam benih kebajikan lagi. Ini yang namanya santi paramita. Luar biasa kuatnya.
yaitu ketahanan untuk tidak membalas karena kamu menghadapi hal-hal yang tidak kamu sukai. Definisinya ini, Santi. Very good. All good? Lunch time. Oke. Ini hampir satu. Thank you for the. Tapi, sorry kalau terlalu lama, tapi saya ingin kita understand about this karma. Sebab ini tidak segampang dihafalkan. Ini you have to really understand the connection gitu loh. Makanya seperti ini Santi Paramita, ya mudah-mudahan memperjelas ya. So, ya, oke, alright. Thank you Om. Om ada propose dikit Om, kalau gitu untuk diskusi nanti kita mungkin boleh minta izin untuk mungkin bahas tentang how pengalaman itu relate ke karma yang tadi Om udah jelasin, gitu oke Kak Om? Saya malah ingin suggest itu, yang suggest brilliant, very good. Thank you Om. Iya, ini yang suggest brilliant. No, please understand this. Misalnya kita nggak maju dari ini pun, it's okay. Karena menurut saya, Buddha itu tidak tahu bahwa kalau kamu ngerti ini as your base. Waktu saya mention ke Jatuh Rinpoche tentang the base on the karma, dia gini. Dia bilang, yes. The base of life. Ini Jatuh Rinpoche ini ke birth 10 hari, abhiseka, macam-macam, Hayagriva, tantrika beliau. You know, amazing. Bekas abbot dari His Holiness Dalai Lama's monastery. Dan juga bekas abbot Kyoto monastery. Tantric college beliau abbotnya. Tantrika. Begitu saya ngomong nerangkan bahwa paling bawah ini karma, beliau segitu. That's really good. Semakin kita ngerti ini, jangan dihafalkan. Istilahnya nggak apa-apa lain, nggak apa-apa one way. Tapi dimengerti gitu. Dan nggak usah cocok-cocokan gitu. Kamu merasa aja gitu. Ini artinya apa? Yang penting kamu punya dalam hati, kamu pengertian ini, kamu ngerti. Ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kalau kamu bete, kamu apa, you know what to do. Don't let it be. Sekarang kamu ngerti penangkalnya, udah, yes please. That would be good. Siap Yeah, Om. okay, good. Right. Thank you so much Om. Okay, yeah. Oh, I'm so pleased that we could do that.